Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Adi Putra Wicaksono. Kali ini saya akan membahas desain rumah dan RAB rumah ukuran 7x13 ya. Ini request dari teman saya yang dari Kudus, karena dia tahun depan mau bangun rumah di daerah Kudus. Jadi dia meminta membuatkan saya denah dan hitungan RAB. Dan yang orang yang mau minta untuk dihitungkan RAB bisa komen di YouTube, TikTok, dan lain-lain ya, atau WA saya juga bisa nanti. Nggak perlu bayar, nanti akan saya desainkan dan saya hitungkan RAB. Tapi yang terpenting jangan buru-buru saya. Mungkin bisa saya kerjakan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu baru selesai ya. Soalnya saya juga kerja, jadi tidak bisa kalau diburu-buru. Ya, lanjut aja untuk videonya. Ini untuk RAB-nya ya. Ini untuk RAB, cara menghitung kebutuhan pondasi. Ini saya menghitung menggunakan rumus trapesium, tapi ini pakai apa ya namanya, ini dari apa namanya, rumus dari orang-orang lanjut aja ya. Ini pertama kita harus mencari ukuran pondasi terlebih dahulu, dan kita pakai rumus trapesium. Saya memakai ukuran pondasi itu lebar atas 30 cm, lebar bawah 80 cm, dan tingginya itu 100 cm atau 1 meter ya. Rumusnya lebar atas ditambah lebar bawah, terus dibagi 2 dikali tinggi. Ini kita buat satuan meter ya. 0,3 ditambah 0,8 dibagi 2 kali 1, ketemunya 0,55 meter persegi. Nah, 0,55 meter persegi itu dikali 1, ketemunya 0,55 meter kubik. Perbandingan 1 semen atau 4 pasir ya. Pemasangan 1 meter kubik batu kali belum campuran 1 semen 4 pasir. Pemasangan 1 meter kubik batu kali belah campuran 1 semen 4 pasir. Ya, untuk lanjut lagi, ini pemasangan 1/1 meter kubik ya, batu kali belah campuran 1 semen 4 pasir. Untuk uraian bahan batu belah, semen Portland, dan pasir pasang. Ini pakai satuannya batu belah itu meter kubik, kalau semen itu kilogram, kalau pasir itu meter kubik ya. Untuk koefisien untuk batu belah itu 1200, untuk semen itu 163.000, dan untuk pasir pasang itu 0,520 ya. Ini untuk harga satuan per meter kubik di daerah Kudus. Itu batu belah 220, untuk semen 65.000, untuk pasir 300.000 rupiah ya. Ini untuk pembuatan material 1 meter kubik pondasi, koefisien bahan AHSP kali volume batu kali. Oh ya, tadi saya mau menerangkan ini untuk penghitungannya ini menggunakan koefisien bahan AHSP ya.
itu udah standar tahun 2016 ya. Untuk batu kali berarti koefisien 1200 kali 0,55. Itu dapat dari mana? 0,55 dapat dari penghitungan lebar atas lebar bawah bagi 2 kali tinggi pondasi. Untuk semen 163 kali 0,55, untuk pasir 0,52 kali 0,55 ya. Itu ketemu batu kali 0,66 meter kubik. Untuk semen 89 kilogram, untuk pasir 0,28 meter kubik ya. Bangunan rumah panjangnya adalah 75 meter. 0,66 batu kali 75 ketemunya 49,5 meter kubik. Untuk semen 89 kali 75 ketemunya 134 kilogram. Untuk pasir 0,28 kali 75 ketemunya 21 meter kubik. Jadi 49,5 kali harga batu belah 220 ketemunya 10.890.000. Untuk semen 134 kali 65 ketemunya 8.710.000. Untuk pasir 21 meter kubik kali 300 ketemunya 6.300.000. Jadi total semua adalah 25.900.000 atau saya bulatkan menjadi 26 juta ya. Itu untuk penghitungan pondasinya seperti itu ya. Oh ya, maaf ya. Tadi saya sudah record pakai pakai HP yang satunya, ternyata record suara saya tidak masuk ya. Ini cara menghitung kebutuhan semen pasir ya. Untuk slope ini saya pakai slope lantai 1 20 kali 20 ya. Ini semen berdasarkan SNI tahun 2008 per meter kubik membutuhkan 276 kg. Pasir membutuhkan 828 kg per meter kubik. Kerikil 1120 kg per meter kubik ya. Ini panjang bangunannya slope itu 75, lebarnya 0,2, tingginya 0,2, volumenya 3 ya. Ini membutuhkan 17 sak untuk membuat slope, dan untuk pasir 1,77 meter kubik, untuk kerikilnya 2,25 meter kubik ya. Itu ini penghitungannya sesuai sudah standar SNI tahun 2008 ya. Dan ini untuk kolom ya. Teman saya itu meminta saya kolomnya itu tingginya 4 meter ya. Ini kolom aja, bukan sama balok, bukan sama sloof. Soalnya apa? Rumahnya dia itu di tepi jalan raya. Jadi dia berjaga-jaga semisal suatu saat penaikan jalan ya. Jadi rumah dia tuh tidak di bawah jalan. Ini ya, totalnya dia itu kolomnya tuh habis 9 sak. Untuk pasirnya habis 1,6 meter kubik. Untuk kerikilnya habis 2,02 meter kubik ya. Itu untuk tinggi kolom ya. Lebar kolomnya 0,15, panjang kolomnya juga 0,15. Dan ini untuk panjang balok satuan meternya ya. Panjang baloknya ya hampir sama. Nah, tepatnya ya sama lah. Seperti kolom. Mungkin cuma harusnya tuh bedanya di teras ya. Dan ini langsung saja total semua dari slope, kolom, dan balok itu membutuhkan 45 sak kali 65.000 ketemu 2.925.000 atau dibulatkan menjadi 3 juta.
Harga pasir membutuhkan 5 meter kubik kali 220 ketemu 1.100.000. Untuk kerikil membutuhkan 6 meter kubik kali 175.000 ketemu 1.050.000 rupiah ya. Jadi untuk semua ini membutuhkan totalnya seperti itu. Dan ini untuk cara menghitung kebutuhan bata ya, batu bata. Nanti hebel yang bawahnya. Panjang bangunannya adalah 38,5, lebarnya 25,5, totalnya 64 meter ya. Kali tinggi bangunannya itu 4 meter. Nah, untuk 1 meter persegi batu bata itu membutuhkan 70 piece batu bata ya. Jadi total semuanya itu 17.920. Ini belum sama dikurangin untuk pintu, ventilasi, jendela dan lain-lain ya. Untuk pintu, ventilasi dan lain-lain itu panjangnya 23, lebarnya 16. Jadi totalnya itu 39. Jadi 2.730 ya. Total semua tadi 17.920 kurangin pintu, ventilasi dan lain-lain itu 2.730 ketemu 15.190 ya. Harga batanya di sana itu 1.200 kali 15.190 ketemu total 18.228 ya. Ini untuk penghitungan hebel. Ini untuk spesifikasi hebel ada 2 macam, 7,5 tingginya atau 10 cm ya. Ini seperti itu. Nah, penghitungannya juga seperti itu. Untuk per meter kubik hebel itu totalnya 111 piece atau 83 piece ya. Tergantung ukurannya 7,5 atau 10 cm ya. Ini untuk ukuran 7,5 itu membutuhkan 15 meter kubik atau saya bulatkan menjadi 16 kubik. Dan untuk ukuran 10 itu membutuhkan 20 meter kubik atau saya bulatkan menjadi 21 kubik ya. Harga hebel per kubik di daerah Kudus itu 600.000. Ini saya salah nulis, 650 ya. Jadi total harga hebelnya itu yang ukuran 7,5. Ayo lanjut lagi untuk yang tadi ya, karena ini ngerekodnya itu per 10 menit ya. Jangan maaf tadi yang rekodannya yang sebelumnya itu hilang, tidak ada suaranya di HP yang satunya. Ini saya rekod lagi tapi tidak sesuai videonya ya, tapi saya ingat-ingat ya biar sama persis. Ini untuk penghitungan hebel per kubik itu membutuhkan 16 kubik, totalnya 9.600.000. Untuk yang ukuran 7,5, untuk ukuran 10 membutuhkan 20,9 ya, atau saya bulatkan menjadi 21 kubik. Habis 12.600.000 rupiah ya. Ini untuk penghitungan hebel. Jadi dari bata sama hebel itu hampir setengahnya sendiri harganya ya. Ini langsung ke penghitungan keramik ya. Ini udah ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar itu sudah saya hitung semua. Lorong, dapur dan toko ya. Ini saya pakai satu dus isi 4 ukuran 60 kali 60 dengan harga 125.000 rupiah ya. Dan untuk kamar mandi ukuran 30 kali 30 dengan harga 50.000 rupiah. 55 dus
dikali harganya 125 ketemu 6.875.000 rupiah. Kalau keramiknya 200.000 rupiah untuk keramik kamar mandi. Untuk plafon itu sama seperti jumlah keramik ya. Ini harga plafon per 3 meter ya, dengan ukuran 0,2 meter atau 20 cm kali 3 meter ya. Dengan lebar ruangnya 133 meter persegi, habis 10 juta. Kalau untuk jasa tukang per meter persegi 200 atau kali sampai 250, itu 200 kali 133 habis 26 juta ya. Untuk 250 habis 25 juta. Ini langsung aja karena teman saya beli langsung jendela, pintu, dan ventilasi ya. Ini untuk cakar ayam, teman saya saranin beli langsung cakar ayam langsung jadi ya. 21 titik pakai di 13 ya. Ini cara menghitung slope ya. Ini saya slope-nya itu isi 6. Ini total langsungnya itu 44 batang besi. Ya, 44 batang besi kali 71.000 rupiah. Ini saya percepat ya, karena biar durasinya tidak kepanjangan. Itu totalnya slope itu membutuhkan 3.124.000 rupiah. Ini untuk slope itu pakai besi 10 atau 8 ulir ya. Jadi untuk slope itu slope kolom balok itu sama semua pakai 8 ulir atau 10 mm. Untuk behel itu membutuhkan 34 batang besi kali 55.000 ketemu 1.800.000 dengan ini. Untuk kolom itu habis 65 batang besi dengan total 4.615.000 rupiah ya. Ini untuk kolom, ini untuk behel kolom habis 41 batang besi kali 55.000 rupiah. Habis 1.700.000 rupiah. Ini untuk kolomnya ya. Ini jarak behel itu 15 kali 15, ada yang 10 juga ya. Maaf suara saya serak, bentar saya minum dulu. Bismillah. Untuk balok kita habis 26 batang kali 71.000 total 1.800.000. Untuk behel butuh 48 batang besi dengan total 2.640 ya. Karena ini rumah satu lantai tidak pakai dak, jadi wermes, bundek saya udah ada. Ini untuk harga tukang ya. Harga tukang per hari 150, untuk kenek 125. Tapi menurut saya di daerah Kudus lebih murah, biasanya 125 sampai 100.000 rupiah untuk kenek ya. Untuk tukangnya 125. Jadi untuk sehari ini kemungkinan 550.000 rupiah ya. Kenapa saya lebihin? Karena apa? Karena kita tidak tahu pekerjaan tukang seperti apa, lama atau cepatnya. Jadi saya buat dana darurat di sini di tukangnya ya. Ini untuk maksimal pengerjaan rumahnya adalah 90 hari. 550.000 rupiah kali 90 hari ketemu 49.500.000 rupiah ya. Ya ini untuk kenek dan tukangnya ya. Dan kita juga harus kasih fasilitas untuk kenek dan tukang biar kerjanya juga semakin cepat ya. Dan jangan lupa dipantau terus untuk pekerjaan tukang dan kenek setiap hari. Ini total semua harga bahan dan tukang. Untuk semen habis 13.585.000 rupiah, untuk pasir habis 7.700.000 rupiah, untuk kerikil habis 1.050.000 rupiah, untuk pondasi batu belah itu habis 10.890.000 rupiah, untuk batu bata itu habis 18.228.000 rupiah,
Kalau mau pakai hebel habis 10 juta kali atau 13 juta rupiah ya. Tapi teman saya pakai batu bata dan dia udah siap 15.000 dan ini pasti cukup lah. Untuk keramik kita habis 6.875.000 rupiah. Untuk keramik kamar mandi habis 200.000 rupiah. Untuk plafon 0,2 kali 3 meter habis 10 juta. Untuk jasa plafon itu habis 26.600.000 rupiah. Yang 250 habis 33.250.000 rupiah. Oh, berarti tadi saya nyebutinnya salah ya untuk jasa plafon ya. Untuk pintu dan jendela dia sudah pesan langsung di pengrajin di daerah Kudus atau Jepara, saya lupa, itu 16 juta rupiah. Untuk besi sloof itu habis 2.860.000. Untuk behel sloof habis 1.819.000 rupiah. Untuk kolom habis 4.615.000 rupiah. Untuk behel kolom habis 2.193.000 rupiah. Untuk behel balok habis 2.568.000 rupiah. Untuk cakar ayam habis 5.880.000 rupiah. Ini untuk persiapan pengerjaan itu pasti ada pembersihan lahan, sanitasi tukang, pemasangan buplang. Itu habis 3.500.000 rupiah ya. Untuk kabel, pipa, saklar dan lain-lain habis 7 juta. Untuk cat dinding itu habis 11 juta rupiah. Untuk toren kita pakai yang kecil habis 800.000 rupiah. Oh ya, untuk tukang itu 150 kali 90 hari habis 27 juta, kalau kenainya 22.500.000 rupiah. Jadi totalnya itu adalah 178 juta rupiah. Nah, ini belum sama atap lah. Atap itu kisaran 15 sampai 20 juta rupiah. Ya, untuk dana darurat saya saranin itu 40 juta rupiah. Jadi untuk sanitasi, listrik, rokok tukang, dan cemilan tukang itu sudah di cover di dana darurat ya. Kita harus mempersiapkan karena kita tidak tahu kebutuhan di dalam lapangan nanti seperti apa. Untuk tanah uruk kebutuhan tinggi tanah itu teman saya rumahnya sama jalan mau ditinggiin 1 meter, jadi dia lebar bangunannya 91, membutuhkan 20 dump truck. Satu dump truck itu di Kudus harga 350 kali 20 berarti habis 7 juta. Jadi total semuanya itu adalah 178 tambah 20 tambah 40 tambah 7 juta sama dengan 245 juta rupiah ya. Ya, ini untuk total semuanya 245 juta rupiah ya. Bentar saya minum dulu. Seperti biasa, bicara terus suaranya serak ya. Bentar. Bismillah. Ya, ini untuk teman saya sebenarnya udah persiapan banyak karena dia di rumahnya yang di Kudus itu sudah beli batu bata, udah beli kusen, jendela dan lain-lain. Terus ditambah dia sudah beli besi. Dia itu kurangnya itu di pondasi untuk pasir, semen dan kerikil ya. Dia kurangnya seperti itu sama atapnya. Jadi menurut saya kemarin dia bilang sama saya itu kemungkinan kurang sedikit mas. Dia sementara ini tinggal di Semarang ya. Ini untuk ukuran dari denah rumah teman saya. Sebenarnya itu dia panjangnya itu 13, panjangnya itu 14 tapi dia mintanya 13. Jadi yang saya kurangin itu adalah teras yang asalnya 3 meter jadi 2 meter. Karena dia belum punya mobil, jadi
nggak apa-apa katanya dikurangin ya. Dan di sini ada toko tempat jualan 4 kali 4, ruang keluarga itu 3,5 kali 4, ruang tamunya 3 kali 3, untuk kamar anak itu 2,5 kali 2,5, dan kamar utama 4 kali 3, toilet 1,5 kali 2,5 meter ya. Untuk dapur 2,5 kali 3 meter ya. Ini seperti ini denahnya. Dan kemarin teman saya juga bilang kalau dia itu kurang tertarik katanya. Kalau ada lorong di rumahnya itu kurang tertarik, dan kemungkinan nanti teman saya tadi juga request juga coba kalau tokonya itu dihilangkan seperti apa, tapi tidak apa-apa. Ini saya bikinin dulu, nanti yang tidak ada tokonya juga saya bikinin ya. Ini sementara seperti ini. Biar apa? Katanya kan kemarin apa ya? Kalau di desa itu sambil membuka toko itu lebih enak ya. Dia kerja, istrinya di rumah sambil jualan. Ya ini untuk tampak depannya ya. Ini untuk tampak depannya seperti ini, kita pakai atap lana dan di depan itu adalah desain tokonya, dan lebar tanah dia itu panjangnya itu 27 meter lah. Dia bilang sama saya yang di depan itu sisain 7 meter dan di belakang sisain 7 meter. Saya saranin ke teman saya karena lebar rumahnya sebenarnya itu 8 meter 30. Jadi jangan dipakai semua 8 meter, pakailah 7 meter. Nanti 1 meternya buat jalan ke samping, ke arah ke belakang. Jadi tidak lewat tengah rumah. Karena apa? Karena kita di desa itu pasti kan juga nanti banyak acara besar, hajatan, bancaan, dan lain-lain ya. Nggak mungkin semuanya itu nanti lewat tengah. Nah, sebaiknya kalau tanahnya lebar itu ya bikinin di samping juga ya. Jadi untuk teman saya saranin yang di belakang itu untuk jadiin peternakan. Entah itu kambing atau sapi. Soalnya apa? Gaji di Kudus, Semarang, dan Jepara itu kecil. Semarang cuma 32, terus Kudus itu 25, Jepara 23. Sepertinya teman saya nanti mau kerja di Jepara karena rumahnya itu perbatasan. Jadi dengan kerja di Jepara dengan harga 23, saya saranin membuat peternakan ya. Ini untuk harga depan. Ini untuk tampak depannya ya. Ini untuk tampak depan seperti ini. Request dari teman saya itu pintunya ukuran 2 meter kali 2,7. Berarti tingginya itu hampir 3 meter, 2,7. Dan jendela teman saya request lebarnya cuma 30 cm ya. Tingginya 2,5 meter. Ya seperti ini untuk tokonya lebarnya 3 meter. Nah ini untuk atap lananya ya seperti ini. Oh ya, ini untuk tampak dalamnya seperti ini. Ini saya sekat partisi karena apa? Semisal ada acara besar, nanti di dalam tempat jualannya itu bisa dipindahkan ya. Kalau mau ada hajatan, bancaan, pasti kan kalau orang desa kan banyak sih. Nah, itu nanti tinggal dipindahin, digeser ya. Ini ada ruang tamunya 3 kali 3 seperti ini, dan ini juga apa namanya? Mau saya bikinin jendela di ruang tamu, tapi katanya teman saya itu budget dia pesen jendela itu sudah pas, nah, jadi saya nggak kasih jendela di situ. Dan ini di depan itu ada ruang keluarga ya. Ini ruang keluarga, ada TV, ada dispenser dan jam. Ini ada dispenser dan jam, dan ruang TV menghadap ke kamar.
Ini untuk kamar anak, pintunya seperti ini dan atasnya itu ada ventilasi. Karena kamar anak itu tidak ada AC, jadi saya bikinin itu jendela. Ya, jendelanya seperti ini. Untuk kamar anaknya juga seperti ini ya. Ini kamar anak dua-duanya ukuran 2,5 kali 2,5 ya. Dan untuk kamar utama itu ukuran 4 kali 3 dan ini tidak ada jendela karena ini pakai AC. Soalnya apa, di samping kanan lahan itu teman saya bilang katanya sudah ada lahan orang yang sudah dibangun rumah. Dan ini untuk toilet dan ini untuk toiletnya. Maaf tidak saya kasih perabotan toilet karena ini saya gambarnya pakai laptop, takut nge-lag laptop saya ya. Jadi udah seperti itu. Dan ini untuk dapurnya ya. Untuk dapur ada kulkas, mesin cuci, lemari, dan tempat masak, tempat cuci piring. Lah, di atas tempat cuci piring saya kasih jendela ukuran 0,5 meter kali 1 meter ya. Jadi biar di belakang itu tidak membuka pintu terus ya. Jadi lebih simpel itu pakai jendela daripada tiap hari buka pintu buat mendapatkan udara segar. Ini seperti ini ya. Ini untuk tampak sampingnya ya. Untuk tampak samping dari sebelah kiri ada jendela anak dan jendela dapur. Nah, ini di belakang ada dapur, pintu dapur langsung ke belakang dan nanti langsung dijadiin teman saya kalau bisa itu saya suruh cepet bikin peternakan di belakang ya. Karena apa? Biar buat tambah-tambah mau itu 2 ekor sapi atau 10 kambing ya nggak masalah. Karena kita kerja di Jawa Tengah itu UMR-nya sedikit ya buat tambah-tambah aja. Dan ini untuk tambah atasnya ya. Ya untuk yang mau request juga bisa. Nanti tinggal komen, nanti saya bikinin. Tapi saya tidak bisa diburu-buru. Dan ini maaf, gambar saya juga jelek. Apa namanya tuh? Karena saya bawa laptop, nggak bawa komputer, jadi tidak bisa saya render dan saya pakai in 3D. Untuk interior menurut saya sih semua terserah yang punya rumah ya. Untuk interior seperti itu ya. Jadi menurut saya cuma bisa gambarkan seperti ini. Ini nanti bentuknya rumah seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengasih interior ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.